Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Suci Nur Fadila, rekan saya Fitria Zana Kumala dan Titin Rahmawati. Kami dari Universitas Profesor Kyai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Di sini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Etnomatematika pada Klenteng Buntek Bio Banyumas, Studi Geometri, Transformasi Geometri, dan Himpunan. Oke, langsung saja ya. Oke, yang pertama itu pendahuluan. Nah, pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi setiap manusia. Dalam pembangunan berkelanjutan suatu negara, matematika juga merupakan ilmu yang mendasari dan mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Tetapi, dalam proses pembelajaran matematika, terdapat kendala, yaitu prestasi belajar yang rendah. Untuk memperoleh pembelajaran yang mudah dipahami, konsep etnomatematika memberikan suatu kontribusi yang besar bagi peningkatan pembelajaran matematika. Etnomatematika merupakan bentuk matematika yang dipengaruhi atau didasarkan budaya. Budaya merupakan pikiran, akal, budi, adat istiadat. Sedangkan kebudayaan dan adat istiadat, pendidikan kebudayaan merupakan dua hal yang saling terkait. Pendidikan selalu berubah-ubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer nilai-nilai kebudayaan atau pendidikan bersifat reflektif. Pendidikan bersifat progresif, yaitu selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan kebudayaan. Kedua sifat tersebut berkaitan erat satu dan lainnya. Dari sekian banyak kelenteng yang ada di Indonesia, ada salah satu kelenteng yang berdiri di Banyumas yang bernama Kelenteng Buntek Bio Banyumas. Selain berfungsi sebagai tempat ibadah, kelenteng ini juga biasanya digunakan sebagai sarana gelar seni yang bernuansa Indonesia. Kelenteng ini juga memiliki keunikan sendiri daripada kelenteng-kelenteng yang ada di Banyumas. Nah, keunikannya sih apa aja? Nah, yang pertama yaitu memiliki altar yang berbeda daripada kelenteng-kelenteng yang lainnya. Terus yang kedua, memiliki bangunan pendopo. Terus yang ketiga, patung kuda sembrani yang kaki depannya menginjak bola dunia pancawarna. Terus yang keempat, diperkenankan ada pohon beringin yang berada di sisi utara. Terus yang kelima, terdapat sumur tua yang berasal dari 5 sumber mata air. Sumur ini itu biasa digunakan sebagai sawaban. Sawaban sih apa? Sawaban yaitu pertolongan. Nah, kelenteng ini juga menjadi kelenteng terbesar yang ada di Banyumas. Terus kelenteng ini biasa dijadikan sarana edukasi dan pembelajaran. Oke, lanjut ya. Terus, metode yang kami gunakan dalam penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan etnografi. Pendekatan etnografi itu apa? Pendekatan etnografi yaitu metode kualitatif yang dimana peneliti mengamati dan melakukan interaksi secara langsung dengan subjek yang diteliti pada lingkungan kehidupan yang nyata. Nah, setelah itu kami melakukan observasi, wawancara, dokumentasi. Nah, setelah mendapatkan data dari observasi, wawancara, dokumentasi, kami mengolah datanya itu dengan reduksi, analisis, dan kami menarik kesimpulan. Terus, dalam penelitian ini juga melakukan keabsahan data, diantaranya memperpanjang waktu pengamatan, terus meningkatkan kecermatan, triangulasi, dan bahan pendukung atau referensi. Terus yang terakhir, kami juga mengecek data atau member check. Seperti itu. Terus lanjut, dalam penelitian pada kelenteng Buntek Bio Banyumas ditemukan unsur-unsur matematika, yaitu, nah di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang konsep geometri. Nah, kami tuh setelah melakukan observasi, wawancara, dan sebagainya, kami menemukan konsep geometri. Nah, konsep geometrinya ada apa aja sih? Nah, di sini yang pertama yaitu persegi. Nah, kami tuh menemukan di bangunan kelenteng Buntek Bio Banyumas itu di gerbang masuk, pagar samping, atap, dan ornamen, dan pintu masuk. Nah, kenapa sih bisa dikatakan ini konsep geometri persegi? Nah, karena memiliki sifat-sifat persegi. Nah, ini sifatnya yang pertama yaitu keempat sisinya sama panjang. Apakah sama panjang? Yuk kita buktikan. Nah, ini seumpama ini titik A, titik B, seperti gambar yang di samping ya, samping kanan. Ini kan titik A, ini titik B, ini titik C, titik D. Nah, keempat sisinya sama panjang. Apakah sama panjang? Sama nih. Titik DA, titik AB, sisi BC, dan CD. Ya kan sama kan? Nah, ini sama panjang, keempat sisinya itu sama panjang. Terus yang kedua,
banyak titik sudutnya ada 4. Nah, ayo kita lihat nih di gambar kedua di pagar samping. Apakah ada 4 sudutnya nih? Yang ini, sudut D, sudut C, sudut A, sudut B. Seperti itu. Terus yang ketiga, memiliki 4 buah sudut sama besar 90 derajat. Nah, kita lihat coba. Di ini pintu masuk. Nah, ini pintu masuk berbentuk persegi kan. Nah, ini 90 derajat kan? Ini keempat sudutnya itu 90 derajat. Jadi bisa dikatakan ini persegi. Terus rumus luasnya yaitu sisi kali sisi. Ini kalau mau mencari rumus luas gerbang masuk seumpama nih, ini sisi ini dikali sisi ini, sisi DA dikali sisi AB, seperti itu. Terus rumus keliling yaitu bisa ditambahkan aja ini. Tadi kan sisi AB ditambah BC terus CD terus AD, kayak gitu kalau mencari keliling. Oke, lanjut ya. Konsep geometri yang berikutnya yaitu persegi panjang. Nah, kami sudah melakukan observasi dan wawancara sebagainya, itu kami menemukan ternyata tuh ada persegi panjang di kelenteng. Nah, apa aja sih? Kami menemukan di meja, papan nama, ornamen pagar, patung singa, dan ornamen papan nama dan ornamen pagar. Nah, banyak kan? Ada 6 nih. Nah, kenapa sih bisa dikatakan persegi panjang? Nah, ini yang pertama, memiliki 4 ruas garis. Apakah memiliki 4 ruas garis? Kita buktikan ya. Ini titiknya disamakan saja sama persegi yang di sebelah kanan ya. Ini semua titik A, titik B-nya ini, titik C-nya ini, titik D-nya ini. Nah, nih memiliki 4 ruas garis nih. Garis AB, ruas AB, terus BC, CD, DA. Oke, ada 4 kan? Terus yang kedua, 2 ruas garis yang berhadapan sama panjang. Nah, ini nih DC sama AB sama panjang kan? Terus DA sama CB itu sama panjang. Terus yang ketiga, memiliki 2 macam ukuran. Ukurannya apa aja? Panjang dan lebar. Nih, kita lihat di mana ya? Ornamen papan nama. Nah, ini panjang kan? Nah, memiliki panjang dan lebarnya sebelah sini nih. Ini lebar. Terus yang keempat, memiliki 4 buah sudut sama besar 90 derajat lagi. Apakah kita buktikan ya? Apakah memiliki sudut 90 derajat nih? Kita lihat di ornamen pagar. Nah, ini 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Oke? Nah, rumusnya, rumus persegi panjang. Apa sih rumus persegi panjang? Rumusnya yaitu panjang kali lebar. Nah, semua kalian pengen ngukur rumus luasnya papan nama. Nah, ini tinggal panjangnya ini berapa, terus lebarnya ini berapa, seperti itu. Rumus keliling itu tinggal ditambahkan semua sisinya ya. Nih, AB, BC, CD, DA, seperti itu. Oke, lanjut ya. Terus di kelenteng Buntek Bio Banyumas itu kami juga menemukan lingkaran. Di situ juga ada lingkaran loh. Lingkarannya itu ada ornamen, yellow, lilin, sajian minuman, dan piring. Nah, kita lihat nih, ternyata tuh memuat sifat-sifat lingkaran juga. Nah, ini memiliki jumlah sudut 180 derajat. Terus yang kedua, membagi diameter yang membagi lingkaran menjadi 2 sisi seimbang nih. Kalau dibagi tuh sisinya seimbang nih diameter ya. Terus yang ketiga, memiliki jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Terus yang keempat, diameternya konstan. Terus rumus luasnya, rumus kita mencari lingkaran itu rumus luasnya, semua kita pengen mencari lilin nih. Rumus luasnya itu apa? Pi R atau Pi R kuadrat ya. Ini kan Pi dikali R dikali R. Kita bisa singkat dengan Pi R kuadrat. Biasanya menggunakan Pi-nya itu 22/7 atau 3,14. Nah, ini rumus kelilingnya juga ada di sini ya. Lanjut. Nah, di kelenteng Buntek Bio Banyumas itu kita juga menemukan jajar genjang. Nah, ternyata ada jajar genjang. Nah, kami menemukan ada di atap dan ornamen pada tiang. Nah, ini kenapa sih bisa dikatakan ini jajar genjang? Karena memuat sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya yaitu nih ada 5. 1, sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Terus yang kedua, sudut-sudut yang berhadapan sama besar. Terus yang ketiga, sudut yang berdekatan berjumlah 180 derajat. Terus yang keempat, keduanya diagonalnya sama panjang dan berpotongan di tengah. Terus yang kelima, dapat menempati bingkaian dengan 2 cara. Nah, itu sifat-sifat jajar genjang. Terus kalau mencari rumus luas atap, nah rumusnya itu kita cari aja rumus jajar genjang, yaitu rumusnya
alas kali tinggi. Nah ini alasnya, ini tingginya, oke? Terus rumus kelilingnya seperti ini ya, nanti bisa dicari aja, bisa dicoba dengan soal-soal, oke? Terus yang berikutnya yaitu konsep geometri apa sih? Nah ini kami menemukan konsep prisma segi 8. Nah ini kita menemukan di ornamen nih, di salah satu ornamen. Nah kenapa sih bisa dikatakan prisma segi 8? Nah ini kita hitung memiliki 10 sisi. Apakah? Coba kita buktikan apa memiliki 10 sisi. Nah ini kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah yang duanya tuh yang di mana? Yang di depan sama belakang, jadi jumlahnya 10 pas kan? Terus yang kedua memiliki 16 titik sudut. Nah ini tinggal dihitung aja ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah di depan kan ada 8, nah di belakang itu ada 8 juga, jadi jumlahnya 16. Terus memiliki 24 rusuk. Terus yang keempat, sisi alas dan sisi berbentuk segi 8. Nah ini segi 8 kan tadi. Terus yang kelima, sisi tegak berbentuk persegi panjang. Terus yang keenam, memiliki rusuk tegak yang sama panjang. Terus yang ketujuh, rusuk tegak prisma disebut sebagai tinggi prisma. Terus rumus luasnya ini ya, dan rumus kelilingnya bisa dicari. Nah itu udah disebutkan di situ ya. Terus yang selanjutnya itu konsep geometri tabung. Nah ini ada tabung juga di Kelenteng Buntek Bio Banyumas, yaitu kita menemukan di tempat lidi. Tempat lidinya itu kenapa bisa dikatakan tabung? Karena membuat sifat-sifat tabung. Sifat-sifat tabung yaitu yang pertama mempunyai 2 bidang sisi, yang kedua mempunyai bidang alas dan sisi tegak, yang ketiga mempunyai 1 rusuk, yang keempat tinggi tabung, terus yang kelima jari-jari lingkaran alas dan tutup sama besar. Terus ini adalah rumus luas tutup 2 kali pi r kuadrat. Pi-nya tadi menggunakan 3,14 atau 2/7. Nah ini rumus luas selimutnya. Lanjut ya. Terus yang berikutnya yaitu konsep geometri segitiga sama kaki. Nah segitiga sama kaki itu kami menemukan di atap. Nah ini sifat-sifatnya yaitu ada memiliki 3 ruas garis, 2. Terus yang kedua 2 ruas garis kaki sama panjang AC dan BC. Terus yang ketiga memiliki 2 macam ukuran alas yang tinggi. Yang keempat memiliki 3 buah sudut lancip. Nah ini sudut lancipnya 1, 2, 3. Ini ada ruas alasnya, yaitu rumus luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi, dan rumus kelilingnya ini ya. Lanjut, konsep geometri segitiga sama kaki. Nah ini kita menemukan juga di patung singa. Nah ini ada sifat-sifatnya. 1, panjang ketiga sisi segitiga sama, AB sama dengan BC sama dengan AC. Yang kedua, besar ketiga sudut segitiga sama, yaitu sebesar 60 derajat. Terus rumus luasnya yaitu setengah kali alas kali tinggi. Rumus kelilingnya A plus B plus C. Oke. Terus lanjut. Nah kami di Kelenteng Buntek Bio Banyumas kami menemukan juga konsep transformasi geometri. Apa sih transformasi geometri? Yaitu kami menemukan di pencerminan. Nah ini pencerminannya apa aja sih ini? Ini kan patung singa ya, sebelah kiri, dan patung singanya lagi di sebelah kanan. Ini pencerminan. Terus ini ada tempat pembakaran di sebelah kiri, tempat pembakaran lagi di sebelah kanan. Itu pencerminan. Terus ada lagi di pintu masuk. Nah ini ada dewa penjaga di sebelah kiri. Nah dewa penjaga lagi di sebelah kanan. Itu pencerminan. Oke, lanjut ya. Konsep himpunan. Nah di Kelenteng Buntek Bio Banyumas itu terdapat konsep himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas, sehingga dengan tepat diketahui objek yang termasuk himpunan dan yang tidak termasuk dalam himpunan tersebut. Pada bangunan Kelenteng Buntek Bio Banyumas terdapat konsep himpunan, yaitu ada himpunan Hyolo, himpunan Tingswa, himpunan Swalon, himpunan alat musik, dan himpunan nama-nama dewa. Oke, lanjut ya. Yang pertama nih, ada konsep himpunan terdapat pada himpunan di atas itu ada nama-nama dewa Kelenteng Buntek Bio Banyumas. Nah ini kan kita semua makan ini himpunan A ya. Himpunan A sama dengan altar ini. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Ini N-nya itu ada 7. Nah ini N itu jumlah keseluruhan kan ada 7, jadi sama dengan 7. Nah ini A-nya itu nama-nama dewanya. Lanjut ya. Nah ini ada pada gambar ini tuh ada Hyolo. Hyolo itu lilin ya. Di masing-masing altar ini digunakan sebagai tempat pembakaran lilin. Nah kita semua makan himpunan B ya, namanya Hyolong. Nah jumlahnya sih ada berapa? Jumlahnya itu ada berapa ini? Dihitung 1, 2, 3. Jadi ada 3 kan. Jadi himpunan B itu ada Hyolo 1, Hyolo 2, Hyolo 3. Lanjut ya. Nah ini ada lagi, kami menemukan konsep himpunan di alat musik. Nah ini kita semua makan himpunan C ya. Ada alatnya, ada MUI, botok, tombol kecil, tombol besar. Nah himpunan C sama dengan itu alat musik.
Nah, N-nya ada berapa? N kan tadi jumlah kan udah dijelasin di awal tadi kan ada 4 kan. Dan ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kemudian C sama dengan ini ada muhi, mutok, pembuluh kecil, tombol besar. Oke, lanjut. Nah, yang terakhir tuh kesimpulan kami. Setelah itu kami kan udah melakukan penelitian, kami menyimpulkan berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan etnik matematika pada kelenteng Buntak Bio Banyumas dapat diketahui bahwa terdapat konsep-konsep matematika. Konsep-konsep tersebut berupa geometri. Geometrinya apa aja? Ada persegi, persegi panjang, lingkaran, jajar genjang, persegi segi 8, segitiga sama kaki, dan segitiga sama sisi. Terus, sedangkan pada transformasi geometri terdapat pencerminan, dan yang terakhir adalah konsep himpunan. Dengan menggunakan kelenteng Buntak Bio Banyumas, ini pembelajaran matematika itu diharapkan dapat mempermudah peserta didik dapat memahami matematika itu seperti apa, oke? Dan mengaitkan dengan kebudayaan. Nah, sekian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.